Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2010. Nah, ini tampilan tadi ya sekilas dari sisi kiri, bagian depan serta sisi kanan. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada di Toyota Avanza ini ya. Nah, untuk lampunya dia kristal reflektor ya. Di sini lampu besar, lampu dim, ada lampu kecilnya di bagian sini, serta di bagian sini ada lampu sen. Sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal reflektor juga. Nah, ini grillnya, dia sudah ada lapisan kromnya. Nah, di bagian bawah juga masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, di bagian sini juga lampu kristal reflektor, lampu kecil, juga di bagian sini ada lampu dim, lampu besar, serta di sini lampu sen. Bawah fog lamp kristal reflektor. Nah, kita ke bagian samping ya. Nah, di bagian samping fender, nah di sini ada emblem VVT-i. Nah, jadi ini sudah yang facelift, dia sudah VVT-i ya. Nah, untuk velgnya sendiri ini sudah aftermarket ya, jadi bannya lebih besar. Nah, kondisi ban ini masih di atas 70%. Nah, di bagian sini ada karet penahan lumpur. Nah, untuk ukuran bannya ini sendiri, ini dia di 185 R15 ya. Seperti itu. Oke. Nah, rem sudah cakram di bagian depan. Nah, untuk di bagian samping ini dia ada list. Ada list di bagian bawah. Terus habis itu spion sudah ada sen. Nah, ini sennya cuma pecah, nanti bisa diganti nanti tergantung request. Nah, sudah elektrik tapi belum retract. Nah, ini ada antena. Nah, di sini ada talang air tambahan. Nah, terus untuk handle pintu, dia handle pintu sewarna dengan body. Nah, ini dia masih model congkel ya. Nah, untuk kuncinya sendiri ini seperti ini. Nah, remote-nya sudah rusak, sudah tidak ada. Jadi kalau mau ditambahkan remote juga bisa, nanti opsional. Nah, sekarang kita periksa saja ke bagian dalam. Nah, oke. Nah, ini door trimnya ya. Dia dominasi warnanya warna beige ya, atau warna krem. Nah, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah, di sini buat handle buat buka pintu. Nah, di sini ada pengaturan power window di keempat pintunya. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus untuk di mobil bekas ini kita juga perlu periksa nih sealer pada pintu ya. Sealer pintu perlu kita periksa karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard, nanti satu persatu kita akan lihat di video ini, jadi jangan di skip. Nah, terus habis itu untuk jok sendiri ini dia masih orisinil ya, orisinil, bahannya bahan fabric. Jok depan terpisah antara jok penumpang serta jok supir. Ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 2 ya. Nah, untuk joknya sendiri ini ada bolong-bolong rokok nih. Tapi secara keseluruhan sih masih tidak ada robek ya, cuman bolong-bolong rokok aja. Nah, di bagian sini ada tuas buat reclining. Nah, di bagian sini ada buat buka tangki bensin serta buat buka bagasi belakang. Oke. Nah, terus kita periksa juga nih di bagian sini ada tuas buat kopling ya, kan dia manual. Di sini tuas rem. Nah, di sini ada pedal, bukan tuas ya, pedal ya. Pedal kopling, pedal rem serta pedal gas. Nah, di sini ada buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada buat tempat naruh botol. Nah, di sini ada pengaturan electric mirrornya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada colokan buat starter mobil ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat di cluster speedometernya ya. Oke. Sekarang kita coba posisi on, kita coba nyalakan mobil. Nah, pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah, di bagian sini ada indikator bensin ya. Nah, ini ada panah nih bahwa pengisian bensin, berarti ininya ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada kecepatan,
berapa kilometer per jam. Nah ini kilometernya di 214.000 ya. Nah terus di bagian sini ada ini jika handbrake posisi on, di sini RPM. Nah di sini ada suhu mesin. Nah kita ke bagian sini. Nah di sini ada handle buat fog lamp ya, fog lamp, lampu besar, lampu kecil, terus dim serta lampu sen. Nah di bagian sini ada ini handle buat ini wiper depan belakang serta air wiper ya depan belakang. Nah terus habis itu ini kondisi setir bagian tengahnya juga masih oke. Nah di sini ada ini apa karena usia ya. Nah ini di sini tapi secara keseluruhan sih masih oke, dilapisin dengan sarung. Nah terus di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin, kita periksa. Nah di sini radio single DIN. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada tombol buat hazard, jam digital. Ini ada tempat buat naro kartu ya, kartu e-tol. Nah di sini ada pengaturan AC. Nah di sini ada buat kecepatan angin AC sama suhu AC. Di sini ada asbak serta di sini ada colokan 12 volt. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka, tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Nah di bagian sini ada handle rem tangan. Di sini ada tempat kecil buat penyimpanan. Nah di sini kunci seat belt ya. Nah di kunci seat belt juga bisa kita lihat nih. Kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini ada ininya label servis terakhirnya. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC, kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada handle jika kita mau buka dorong atau tarik pintu. Tuas power window. Di sini ada handle buat buka pintu. Nah di bagian sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah di bagian atas ada handle tangan, sun visor, ada cermin, terus lampu baca, spion tengah, belum ada pengaturan kesilauannya. Nah di sini ada sun visor, tidak ada cermin. Oke. Nah, bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita pindah ke bagian tengah ya, sama belakang. Nah, ini modelnya model congkel ya, buka pintu. Nah, bagian sini ini door trim. Warnanya juga warna krem ya, warna beige. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock pintu di sini. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu. Terus habis itu ini bahannya bahan fabric ya, bahan fabric. Nah di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah di sini ada tuas buat buat power window. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, ada kisi-kisi speaker. Nah sudah dilengkapi dengan child lock serta sealer pintu juga perlu kita periksa ya. Nah ini tampilan bagian tengah. Oke, nah kita di bagian tengah dulu ya. Nah bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya ya, secara terpisah. Nah terus seat belt ada 3.2 serta 2 titiknya di bagian tengah. Nah jok pelipatannya bisa 50-50 ke bagian depan ya. Nah bisa reclining juga, serta bisa ini lipat dengan satu sentuhan ya. Serta di sini bisa maju mundur juga bisa nih. Ini nggak bisa. Nah ini nggak bisa maju mundur. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan buka nih. Nah terus habis itu di bagian bawah sini ada cup holder buat 2. Oke. Nah terus kita ke belakang dulu nih biar lebih enak. Nah untuk jok bagian belakang ini, nah ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, bisa 2 penumpang dewasa duduk di sini. Seat belt 3 titik juga ada 2, terus ada handle tangan juga lengkap ada 2. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder lagi tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus pelipatan bangku 100% ke depan. Nah, di sini ada lampu baca. Oke. Nah, sekarang kita ke atas sini. Ini handle tangan AC sudah double blower,
pengaturan ada 3 level pengaturan kecepatan AC. AC-nya juga masih dingin ya. Oke, nah di sini juga ada handle tangan. Oke, sudah kita periksa ya di bagian belakang serta bagian tengah. Sekarang kita lanjut. Oke, nah di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Ban kondisi juga masih tebal, 70% masih ada. Ini ukuran velg sama ban sama. Ya, velgnya aftermarket juga. Nah, apa namanya tuh, rem masih tromol. Nah di sini ada karet penahan lumpur. Nah kita ke bagian belakang. Nah bagian belakang, nah sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Terus habis itu ada lampu mundur, lampu rem. Nah terus habis itu untuk kacanya dia belum dilengkapi dengan defogger belakang, tapi ada wiper belakang. Nah di sini ada list chrome. Nah di sini juga ada list chrome ya, lambang Toyota Avanza. Ini tipenya tipe G. Nah terus di sini ada tanduk ya, tanduk di bagian belakang. Nah untuk buka pintu belakang ini dengan kunci atau dengan handle dari bagian dalam ya. Tadi udah saya tarik, sekarang kita coba buka ya, kita periksa. Nah di pintu belakang sealer juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu di bagian tulang-tulangan pintu kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Di bagian sini juga kita periksa. Nah ini bagasinya, space bagasi masih ada lumayan apabila jok baris ketiga tidak dilipat. Nah kalau dilipat dapat space yang lebih besar lagi. Oke. Nah untuk lampunya dia sudah kristal reflektor ya. Di sini lampu sen, lampu mundur serta lampu rem sama lampu senja. Sama di sini lampu sen, lampu mundur serta lampu rem dan senja ya. Oke. Nah salah satu indikasi mobil yang masih kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah kita ke sini. Nah ini karet penahan lumpur, ban sama velg juga masih ban juga masih tebal kondisinya, ada sekitar 70% lebih. Nah terus kita periksa lagi di sini door trim. Nah child lock serta di sini ada sealer pintu, kita cek juga ya. Nah ini tampilan bagian dalam. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian sini. Nah ini door trim masih oke kondisinya. Sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah ini tampilan dashboard, tampilan bagian depan. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir. Nah ini fender ada VVTi. Nah kondisi velg sama ban juga masih tebal. Nah sekarang kita ke bagian mesin ya. Nah untuk buka kap mesin di sini agak ke kanan sedikit. Nah di sini ada tuas, kita dorong ke atas ya. Nah Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Nah apa saja yang ada di mesin kita perhatikan dari atas. Nah sealer atas juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Dan di bagian kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah apron atau besi di bagian depan juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sasis juga perlu kita perhatikan nih di sini. Oke. Nah apa saja yang ada di mesin Avanza ini. Nah di sini radiator ya, di bagian depan ini tutup radiator buat pengisian radiator. Nah ini tabung cadangan radiator. Nah di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah di sini buat pengisian minyak power steering. Nah di sini ada buat pengisian oli mesin. Nah di bagian atas ini ada filter udara ya, di bagian atas. Nah ini ada handle jika kita mau memeriksa level oli mesin. Di sini aki, di sini ada ini pengisian minyak rem ya. Sama di sini ada kotak buat string seperti itu. Oke. Nah mungkin ini saja spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ini ya, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2010. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil lengkap kami cantumkan di keterangan video ini. Nah pembelian mobil ini bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah.
Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, koplingnya, perpindahan giginya masih enak atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, pas di hook ya, letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau Pos di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.